hujan batu panas, dan petir yang mengangkang. Assalamualaikum, halo semua, Andi di sini. Teman-teman pernah dengar kisah tentang Pompei? Kota yang ada di Italia ini pernah menghilang tertumpuk oleh abu dari Gunung Merapi selama 1600 tahun. Dan yang akan kita bahas kali ini sejarah kota Pompei. Kota Pompei ini disebut sebagai kota maksiat yang diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penduduk Pompei ini wilayahnya terkenal dengan banyak praktek prostitusi dan perilaku seks yang menyimpang. Pergaulan bebas mulai dari lawan jenis dan sejenis yang nyaris jadi kebiasaan masyarakat Pompei. Mirip dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom atau Sadum. Kota yang dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan yang melampaui batas itu. Pompei merupakan salah satu kota yang ada pada zaman Romawi kuno. Kota yang berdiri di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Nero. Berada di lembah Gunung Vesuvius, saat ini masuk wilayah Campania, Italia. Lokasi tepatnya kota Pompei ini berada di bagian tenggara kota Napoli. Kota Pompei didirikan sekitar abad 6 sebelum Masehi oleh orang Oski atau Oscan. Orang Oski ini merupakan kelompok orang dari Italia Tengah. Saat itu, kota Pompei telah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Fenisia. Dan pada abad ke-7 sebelum Masehi, kota Pompei ini merupakan kota modern yang makmur. Kota tersebut menjadi pusat perdagangan penting bagi bangsa Romawi kuno. Kota Pompei hanyalah salah satu dari beberapa kota yang ada di lembah Gunung Vesuvius. Luas wilayah kota Pompei ini terbilang cukup besar dan penduduknya hidup makmur karena lahan pertanian yang subur. Cerita tentang Pompei begitu melegenda. Kota yang subur dan makmur tiba-tiba luluh lantah oleh letusan dari Gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius ini adalah satu-satunya gunung Merapi yang aktif di Eropa dan gunung Merapi paling berbahaya di dunia. Letusan Gunung Vesuvius ini terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi pada sore hari. Tanggal terjadinya letusan Vesuvius itu bertepatan dengan Vulcanalia, itu perayaan dewa api Romawi. Menurut ilmuwan, sebelum kota ini hancur terkubur, penduduk di waktu itu tidak menggubris adanya tanda-tanda akan terjadi letusan dahsyat dari Gunung Vesuvius. Mereka ini nggak ambil pusing dengan gempa kecil dan besar yang terjadi, yang mengeringkan sumur dan sumber mata air. Debu letusan dari Gunung Vesuvius ini menimbun kota Pompei dan semua penduduknya sedalam beberapa meter, hingga kota ini hilang selama 1600 tahun. Masyarakat modern mengetahui letusan Gunung Vesuvius ini berkat kesaksian seorang penyair yang bernama Pliny. Ia menyaksikan letusan Gunung Vesuvius itu dari Teluk Napoli. Kemudian Pliny menuliskan kesaksiannya, ia sempat bertemu dengan korban yang selamat dari letusan Gunung Vesuvius dan bertanya tentang detik-detik kejadian. Pliny melihat sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Di atas Gunung Vesuvius terlihat awan begitu gelap yang sangat besar yang berbentuk seperti pohon pinus. Beberapa lama kemudian awan itu menutupi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Termasuk laut yang di dekatnya pun tertutup oleh awan dari letusan Gunung Vesuvius. Matahari pun tertutup oleh letusan dari Gunung Vesuvius. Dan sore hari menjadi gelap gulita. Hasil tulisannya itu kemudian ia kirim kepada ahli sejarah di Roma, yaitu Tacitus. Setelah 1600 tahun berlalu, kemudian kota Pompei ini ditemukan kembali secara tidak sengaja oleh para arkeolog pada tahun 1748. Kota ini tertimbun di bawah tumpukan debu tebal dan seluruh isi kota itu utuh tertimbun oleh debu. Banyak jasad manusia yang ditemukan dalam kondisi berbagai pose, yang mengeras, membatu, diawetkan oleh abu dari letusan Gunung Vesuvius. Dari penemuan ini terungkaplah penemuan bahwa penduduk Pompei itu kaya raya. Pompei dipenuhi dengan lokasi perjinahan atau prostitusi yang menyebar di seluruh
penjuru kota. Bahkan saking banyaknya tempat prostitusi, susah untuk membedakan mana rumah biasa dan tempat pelacuran umum. Diyakini penduduk Pompei ini sering menggelar perzinahan di rumah-rumah, di jalan-jalan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah ditemukannya jasad yang sedang melakukan aktivitas seksual. Beberapa pasangan ini memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu homoseksual. Penghancuran kota Pompei ini mirip dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom atau Sadum yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Penduduk Sodom melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Selain merampok dan berkhianat kepada sesama teman, penduduk Sodom melakukan kemaksiatan yang belum pernah ada di muka bumi sebelumnya. Mereka melakukan kegiatan homoseksual di kalangan laki-lakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Atas kemaksiatan yang melampaui batas itu, kemudian Allah menurunkan azab berupa gempa bumi, hujan batu panas dan petir yang memengalkan telinga mereka. Bertebaran mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah di kota Sodom. Meski telah lenyap berabad-abad yang lalu, jejak kota Sodom ini dapat ditelusuri. Penelitian arkeologis mendapati kota Sodom ini terletak di tepi Laut Mati. Hulunya merupakan Danau Lut. Kota ini memanjang di antara perbatasan Yordania dan Israel. Hancurnya kota Pompei dan kota Sodom menjadi bukti kebesaran Allah yang kelak menurunkan azab kepada umatnya yang tidak beriman, seperti yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Pompei kini telah menjadi salah satu destinasi wisata populer di Italia. Banyak produk wisata yang menawarkan menjelajahi kota Pompei. Sejak dibuka untuk wisata, Pompei tidak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan dari berbagai dunia. Itulah tadi sejarah kota Pompei yang disebut sebagai kota maksiat yang diazab oleh Allah karena perilaku penduduknya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Buat teman-teman yang tahu lebih lengkap sejarah tentang kota Pompei, boleh tolong di-share di kolom komen. Buat teman-teman yang suka videonya, boleh tolong di-like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Assalamualaikum.